Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Tentunya tema kita mengenai Paskibraka Siap Kibarkan Merah Putih. Kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita. Yang pertama kita mau ke Hetty dulu nih ya, selaku yang tadi speech English untuk ininya ya kan, minat bakatnya. Waktu seleksi. Nah, kalau Hetty sendiri nih, ada perbedaan nggak sih untuk antara Paskibraka dan juga Paskibra? Nah, tentu ada Kak. Apa tuh? Boleh cerita nggak sih? Kalau Paskibra itu singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera. Pasukan nah, itu tuh, Pengibar Bendera. Iya, Pasukan Pengibar Bendera. Nah itu biasanya bertugas di kecamatan ataupun di sekolah. Oh gitu. Ya. Oke. Nah sedangkan Paskibraka itu adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Oh, K-nya itu pusaka. Iya benar Kak. Baik. Nah jadi itu tuh bertugasnya di tingkat kabupaten atau kota, terus di provinsi dan juga nasional. Oh gitu. Jadi berarti Ya. kalian sekarang Paskibraka Iya, benar. bukan Paskibra lagi. Oke, baik. Nah, apa makna logo dari Paskibraka sendiri? Logo yang mana? Logo ini nih, logo Paskibraka, yang- lambangnya organisasi Paskibraka. Yang Gambarnya ada nggak sih? dua orang menoleh itu ya? Iya. Ada bunga melati. Iya, bunga melati dan Oh. sebagainya. Tahu nggak sih Kalau kalian? itu bunga teratai. Oh, bunga teratai. Iya, Oh, bunga sorry. teratai. Bunga teratai. Baik. Kalau yang ke atas itu apa ya? Kalau yang di bawah itu melambangkan seperti jiwa, disiplin dan Kedisiplinan dan ketegasannya. Itu kan Oke. gitu ya. Untuk yang robo itu dia harus bisa merangkul. Jadi dia anggota Paskibraka itu harus bisa menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, itu maknanya. Ya, terus harus punya kedisiplinan yang tinggi, ya. Terus bunga teratai itu sendiri, ya, bunga teratai itu sendiri dia bisa bertahan hidup di lumpur, dia bisa hidup di air, walaupun di lingkungan yang sejelek apapun, dia mampu di situ untuk tegak untuk membawa kebaikan di tengah-tengah Oke, berarti lingkungannya. ada filosofinya Ya, ya, betul Pak, ya. sekali. Ada filosofi tentang lambang dari Paskibraka itu Ya, betul. sendiri ya kan. Oke, nah kita kembali cerita dulu sebelum kita closing untuk sore hari ini dari Hetty dulu nih. Awal bangun jam berapa untuk di Diklat? Awal bangun kalau di Diklat itu udah di style ya Kak, udah ada jadwalnya. Oke. Itu Awal bangun jam berapa dulu? awal bangun saya sebagai ibu lurah tugasnya adalah membangunkan teman-teman saya. Oh, berarti bangun lebih awal dong kalau Iya Ibu Lurah benar, ya. ataupun dalam artian ini rakyat saya lah ya Oke, gitu. baik. Ya. Nah itu biasanya saya menyetel alarm itu jam 4.30. Oh, jam 4.30. Iya benar. Oke. Karena azan kan jam 5 kan, nah jadi kita prepare sholat subuh itu kadang kan ada yang tidur lagi. Pokoknya kalau pagi itu muka-mukanya udah muka zombie semua, udah gini-gini. Baik, Iya baik. benar. Jadi saya ngelihatnya kadang tuh kasihan juga, tapi gimana ya, itu tugas saya dan juga sudah diamanahkan kepada saya, terus juga udah terjadwal juga kan. Setelah sholat subuh itu ada kegiatan senam pagi. Nah, Oke. senam pagi itu biasanya ada yang tidur-tiduran, push up sambil tidur, sit up sambil tidur. Oke. Iya Kak, saking ngantuknya itu jadi ini banget. Kalau bangun biasanya 4.30 sih Kak. Oke. Nah, tidurnya juga ada terjadwal. Tentu saja terjadwal Kak, karena benar-benar dari kita tidur sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi udah terjadwal semuanya Kak. Makan malam, makan siang, kudapan malam, kudapan siang, session malam, ada semua itu jadwalnya. Oke, baik. Nah, kita kalau porsi makan nih, Teguh, gimana? Porsi makannya itu seperti apa untuk pada saat di Diklat? Kalau Apakah porsi- dijatahin ya kan untuk sesuai dengan porsi makan kalian itu seperti apa? kalau porsi sih nggak dijatah sih Kak. Seperti Kak, kalau mau nambah ya silakan nambah biar untuk sekenyang mungkin, kan butuh juga tenaga. Oke. Jadi enggak Justru malah didorong untuk makan Kak gitu. Oh, Karena gitu. kan iya, Tambahnya. karena udah capek-capek dari pagi gitu kan, kalau mau nambah jadi silakan nambah. Jadi kayaknya ini berat badannya naik semua ini Oh gitu. kebetulan. Tapi nggak takut Iya. berat badan naik untuk nanti bakal ada tes ulang lagi nggak gitu Pak? Tidak. Oh, enggak. Ini sudah kita siap tampil ini. Oh gitu. Memang kita sengaja
mereka itu biar fisiknya kuat karena cukup terkuras. Tiap hari dia latihan itu mulai pagi dia bangun tidur itu sampai malam karena ada season malamnya. Ya itu. Jadi latihan itu emang di-push Ya, setiap emang hari ya di-push, Pak ya. ya. Oke. Ada yang pingsan nggak kemarin pada saat latihan? Di diklat? Pingsan. Kalau beberapa hari ke belakang udah nggak ada Kak. Cuman udah nggak kalau ada? waktu awal diklat itu kan masih baru banget, kita baru beradaptasi sama lingkungan diklat ya kan. Jadi kayak ada. Oh ada? Iya, Oke, ada berapa orang? beberapa. Waktu hari pertama kita latihan di gedung daerah, Oke. itu ada sekitar 7 yang kram kakinya. Waduh. Ada juga yang mungkin penyesuaian dirinya tuh lambat gitu loh Oke, Kak. oke, Jadinya oke. kan dia perlu waktu gitu untuk menyesuaikan diri dulu. Nah, waktu pada saat pertama kali mereka masuk diklat itu langsung di-push latihan berat kayak gitu ya Pak? Ya memang sengaja. Oke, Ya. kenapa? Pertama itu kita anggapkan itu tahap pengosongan. Sengaja fisik mereka kita genjot terus supaya mereka itu tidak berpikir kemana-mana lagi. Oke. Sudah hilang sudah yang dia tinggalkan di rumah di dusunnya itu udah lupa sama mereka itu dengan kegiatan kita push begitu. Ya jadi biar dia bisa masuk dan konsentrasi dengan materi yang kita berikan berikutnya. Oke, Ya, luar betul. biasa ya kan. Ada yang sempat mau minta pulang nggak kemarin? Kalau mau minta pulang tuh nggak ada sih Kak. Oh, nggak ada ya? Jelas nggak ada dong Kak, karena sampai ke diklat itu sesuatu yang nggak mudah Kak pastinya kan. Terus kita juga ketemu sama orang banyak, sama dari kabupaten-kabupaten lain yang tentunya jauh kan. Oke. Nggak tahu kita kapan bakal ketemu lagi. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk kriteria yang lolos nasional itu apakah sama dari mereka atau seperti apa? Boleh cerita? Ya tentunya sama, kriterianya itu sama. Tapi itu kan sudah ada penitia seleksinya. Jadi yang dipilih yang terbaik di antara yang baik gitu. Oh gitu. Jadi pada saat pemilihan itu sendiri mereka bakalan langsung dipilih untuk ke nasional gitu ya kan 2 orang ya. Ya, Permintaannya emang 2 orang atau Dua boleh orang. lebih? Ya setiap provinsi 2. Oh seperti 2 Sepasang. orang. Putra putri. Putra putri ya. Oke baik. Nah untuk terakhir nih kita boleh terakhir terlebih dahulu biar menjadi satu motivasi buat teman-teman di rumah yang mungkin pingin sekali seperti kalian ini ya kan, seperti Hetty dan juga seperti Teguh nih, yang nantinya akan menjadi seorang paskibraka yang di perwakilan provinsi nih ya. Ada mungkin masukan atau juga motivasi buat teman-teman di rumah yang ingin seperti kalian? Silakan Hetty dulu. Oke, buat temen-temen yang mungkin jadi seorang paskibraka, jadi yang pertama dan yang paling utama adalah niat dari diri kalian sendiri. Ya, itu penting. Terus juga kalian harus imbangi dengan berdoa, beribadah, dan juga minta support dari orang-orang terdekat kalian. Tentunya orang tua ya. Kalau saya orang tua. Oke baik Teguh. Nah, kalau saya juga harus kawan-kawan yang di rumah yang ingin jadi paskibraka harus tetap semangat latihannya, jangan pernah menyerah, yakin pada diri sendiri dan selalu berdoa pada Allah. Dan kita butuh juga support dari 2 orang tua. Maka dari itu jangan putus asa. Walau tahun ini tidak bisa, insya Allah tahun besok harus bisa. Tetap semangat latihannya, jangan pernah menyerah. Itu saja Kak. Oke, baik. Ini terakhir ya pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan untuk kalian berdua nih kan. Nah, kalau kita masih muda, itu kan pengennya putih-putih nih. Kalau paskibraka kan irang gitu kan. Takut hitam nih. Hetty sendiri nih. Bener. Jadi kalau saya itu sebenarnya orang tua ya, apalagi ibu kan kayak dia tuh bilang, kamu kenapa ikut paskib, nanti jadi hitam kulit kamu, dia bilang gitu kan, karena emang gen dari ibu saya itu sebetulnya putih Kak, Oke. jujur aja putih, tapi semenjak ikut paskib ini jadi warna kulit itu semakin gelap. Terus juga Oke, kemarin baik. waktu pulang ke rumah dibilang sama tetangga, loh kok makin hitam anaknya Bu. oke. Terus ibu saya bilang, ya nggak apa-apa lah, dia punya pencapaian, Iya, dia betul. punya pilihan hidup dia betul, sendiri betul. gitu Kak. Baik. Nah terus untuk takut atau enggak hitam itu enggak sih Kak, Oke. karena hitam itu manis, nggak apa hitam, yang penting manis. Baik, luar biasa. Hitam itu manis ya. Iya, Dan baik, benar. terima kasih. Baik pemirsa, demikian tentunya untuk obrolan kita bersama dengan Paskibraka, tentunya dengan tema Paskibraka Siap Kibarkan Merah Putih. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.